Selamat datang di channel Ichimoku Trader. Hari ini saya akan screening beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena masih berpotensi bergerak naik minggu depan. Semoga analisa ini dapat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Oke, kita bahas IHSG terlebih dahulu untuk perdagangan hari ini. Pada perdagangan kemarin, IHSG sempat menguji area 6.860 kembali dan naik sekitar 0,38%. Apabila pada perdagangan hari ini IHSG masih melanjutkan kenaikan di atas harga 6.870, maka IHSG masih berpotensi melanjutkan kenaikan menguji area resisten di sekitaran harga 6.893 sampai dengan area 6.943. Namun apabila IHSG masih gagal bertahan di atas harga 6.850 atau 6.860, maka IHSG berpotensi koreksi menguji area support di sekitaran harga 6.820 sampai dengan 6.753 kembali. Oke, kita langsung bahas sahamnya aja ya. Saham yang pertama yang akan kita bahas adalah saham CAM atau Campina es krim ya. Saham Campina pada perdagangan kemarin ditutup naik menguji area 292 atau naik sekitar 5,04% ya. Buat teman-teman yang baru mau entry, saham ini masih oke ya. Apalagi kalau dia masih koreksi menguji area-area 286 atau 288. 290 masih oke ya. Dengan cut loss kita di bawah 276 ya. Kalau dia di bawah 276, kita akan cut loss. Oke. Ya, jauh ya, lumayan. Tapi TP-nya jauh juga di gap ya. Nah, 300 ya, risk reward-nya ada gitu kan. Jadi kalau tertarik ya silakan gitu. Tapi kalau nggak tertarik ya tinggalkan. Oke. Risk reward-nya menarik soalnya gitu kan. Ya kalau bisa sih ngambilnya di sekitaran sini lah, 288, 286 gitu ya. Cut loss kita di sini lumayan jauh. Itu pun kalau kita dikasih barang ya. Kalau nggak dapet ya udah santai-santai aja dulu gitu kan. Nggak perlu dikejar-kejar. Ya kita wait and see aja dulu. Nah ternyata 300 ini resistennya, makanya dia turun. Ya target mudah-mudahan bisa ke 334 atau 346, kalau bisa 350 lah ya. Ini volumenya udah ada, tinggal tunggu breakout aja ya. Oke, berikutnya ada beton udah naik 6,70% ya ke harga 414. Sebetulnya ini oke ya, trennya mungkin udah oke, tapi ini belum breakout ya. Breakoutnya 1 tick 2 tick lagi gitu. Kayak sengaja banget bandarnya nurunin. Tapi kalau teman-teman masih tertarik gitu sama beton, masih oke sih. Cuman ya itu sedikit dimain-mainin sama bandarnya. Oke. Cut loss-nya sini aja. 384. Ambil area 410 TP, mudah-mudahan 450 ya. TP2 475 aja. Kenapa targetnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget? Ya, karena saham-saham kayak gini, ya tapi ini head and shoulder ya, lumayan lah, mudah-mudahan bisa
ke 500 sih. Tapi ini udah cukup lah gitu ya. Risk rewardnya udah ada gitu. Oke. Dan kalau bisa minggu ini, kalau bisa ya, tutupnya itu di atas harga 418. Biar confirm ininya, head and shoulder-nya. Ya. Ya, ini dari 200-an nih beton ya. 300 lah ya, 300 lah dalamnya orang nekat ngambil gitu kan. Kecuali bandarnya gitu. 300, oke dia naik 400 aja udah jual berapa itu ya. Berikutnya ada PNBN. PNBN ini dia naik terus ya. Kemarin tuh 2 hari ada koreksi, hari ini naik lagi. Kalau dia koreksi lagi, biasanya sih kalau udah naik terus dia. Ya apalagi candlenya bagus gitu kan. Nah mungkin akan terjadi kayak ini ya, kalau koreksi tipis lah dia paling ke ya 2550 kan. Terus di crack naik lagi gitu. Nih, area resistennya di mana? Ini udah ini ya. Udah jenuh beli juga sebetulnya. Ya, udah jenuh beli juga ini. Jadi harus hati-hati ya. Ini all time high nih kayaknya nih. Ntar kita lihat monthly-nya dulu. Kayaknya sih PNBN ini udah all time high. Saham-saham yang udah all time high itu lebih susah diukur. Kenapa? Karena nggak ada support sama resisten di situ. Ya all time high kan. Ya yang kayak gini hati-hati lah ya. Karena kalau turun dia bisa sampai 1.500 gitu. Ya jadi menurut saya ya sebaiknya buat untuk plan scaling aja kayak copet ya. Kalau copet atau maling-maling aja gitu kan. Ambil tipis jual masih bisa. Kalau di hold ya janganlah ya swing, jangan di swing. Saat-saat ini sebaiknya mending swing mingguan atau bulanan aja lah. Paling sebulan jual gitu. Kalau di hold jangan lah ya, mungkin kedepannya kita nggak ada yang tahu gitu kan. Terutama saham-saham perbankan gitu ya. Nah, Unilever. Ya, ini siapa yang ngikutin plan ngambil area 4.500 kemarin. Kalau ngambil ya udah cuan 350 udah DP semua ini ya. Walaupun nggak nyampe ya. Kemarin gambarnya sampai 4.100. Nah tahu dia turun ke situ kan, ternyata enggak, sampai 4.500 saja. Ini kayaknya laporan keuangan Unilever bagus nih. Nah ini udah head and shoulder juga ya. Mudah-mudahan bisa sampai 6.000 lagi ya untuk Unilevernya. Mudah-mudahan lah ya. Berikutnya ada, aduh, salah pencet. Ada sampai DMN. Sampai DMN untuk perdagangan hari ini, waduh udah naik 7,77% ke harga 3.190. Ini udah breakout lagi ya, udah breakout lagi, oke. Oh ini udah TP juga, sebenarnya udah dites juga ya.
Oke, ini breakout. Targetnya dia itu mau ke sini 3.360 ya. Secara risk reward udah berbahaya, tapi kalau teman-teman masih mau nekat mau ngambil ya copet aja, jangan diambil banyak gitu. Oke. Berikutnya ada Emrat. Nah ini dia itu sebetulnya sahamnya bagus ya. Volumenya ada gitu. Terus laporan keuangannya bagus, omsetnya bagus, bertumbuh. Cuman ya itu yang entry itu banyak kan tukang copet. Jadi candlenya kayak gini semua ya. Jadi ya sabar-sabar aja lah ya. Kalau dia candlenya tipis-tipis, merah-merah tipis-tipis gitu. Nah, kita bisa pertimbangkan entry. Tapi kalau merahnya kayak gini ya berbahaya juga gitu kan. Itu karena apa? Laporan keuangannya itu bagus, tapi bandarnya itu kalau ada kesempatan keluar gede langsung keluar bandarnya. Terus ngambil lagi di bawah-bawah gitu. Nah, nanti dia buang-buang lagi ketika udah naik lagi gitu kan. Jadi ya candlenya kayak gini. Ya, jadi kalau dia udah koreksi lagi, ya koreksi lagi. Gerakannya udah tipis-tipis kayak ini, cicil entry aja. Ini masih potensi naik sih. Menurut saya sampai harga 507 ini dia naik terus nanti. Ya, nah secara weekly udah ini ya bertahan lah ya sampai harga 429 gitu. Atau minggu-minggu ini. Tapi kayaknya udah berat sih ini ya. Volumenya udah nipis banget tuh. Ya, tapi trennya masih up. Dan udah nyampe juga ini di resisten 419. Tapi mudah-mudahan masih bisa ke 500 menurut saya sih. Cuman permainannya mungkin akan kayak ini. Ya, akan turun jauh. Jadi biarkan dia turun dulu, koreksi dulu. Ya, mungkin dia akan koreksi ke sini. Balik lagi ke 350 mungkin. Sebelum dia uji 500. Oke, berikutnya ada PNBS. Panen semua ya. Nah, udah dikit lagi, janganlah diambil ya. Bahaya nanti kalian ambil, nyangkut lagi. PNIN, nah ya candlenya udah begini. Ya udah jalan terus, ya udah kalau ngambil dari bawah ya selamat lah ya. Kalau baru mau masuk, janganlah. Mending cari yang lain gitu. Mending masuk Unilever atau Camp tadi ya, masih mending yang candlenya ada head and shoulder. Berikutnya MAPI juga jalan tapi ini breakout nih. Mudah-mudahan lanjut lah ya. Tapi kalau baru mau masuk sekarang sedikit harus hati-hati karena apa? Karena resistennya 12.50. Mungkin kalau kenceng pun 13 ya. Kalau coba tipis oke lah. Nah, ada euro ini sambar IPO deh perasaan ya. Ya IPO-nya itu tanggal 8 kemarin udah turun naik lagi ya, turun lagi 7583. Kalau dia masih turun area-area 80 79 masih oke lah ya. Ini trennya udah ada sih, trennya udah naik ya, tapi hati-hati area 8485 gitu, apalagi 90. Oke, berikutnya ada Wins.
So, udah naik, turun, naik lagi. Mudah-mudahan bisa breakout 335 ya. Kalau dia bisa itu bisa 350, mudah-mudahan 375. Volumenya ada, sahamnya bagus, lumayan lah ya. Semoga cuan ya. Oke, segitu aja jumpa kita kali ini. Ini stock pick ini cuma untuk membantu teman-teman membuat watchlist ya. Jangan dijadikan patokan jual atau beli atau disclaimer on ya. Jadi ini untuk membantu teman-teman membangun watchlist ya. Watchlist itu untuk daftar pantaunya ya. Kita pantau, bukan kita langsung HK gitu, enggak ya. Oke lah ya, gitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini, like dan share video ini bila bermanfaat, dan support terus channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan dapat membantu lebih banyak orang.